Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Nah, waktu pertemuan yang lalu kalian sudah mempelajari pecahan lewat TV TVRI. Sekarang kita akan membahasnya bersama. Apa itu pecahan? Mungkin dari anak-anak sudah ada yang membaca buku yang sudah dibagikan. Di sana sudah jelas ada pengertian pecahan. Pecahan adalah bagian dari suatu keseluruhan. Bagian dari suatu keseluruhan yang bagaimana? Bagian dari suatu keseluruhan yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Nah, yang ini pembilang dan penyebut. Apa sih itu pembilang dan apa sih itu penyebut? Pasti ya, dari anak-anak sudah ada yang ingin menanyakan seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas. Pertama-tama, coba lihat gambar berikut. Nah, apakah ada yang tahu ini gambar siapa? Ini adalah gambar opah. Sekarang Bapak punya cerita. Suatu hari, Opa sangat senang. Kenapa Opa senang? Dia melihat Upin Ipin sangat rajin belajar, suka sembahyang. Nah, oleh sebab itu, Opa ingin memberikannya hadiah. Kira-kira hadiah apa yang ingin diberikan Opa? Ternyata Opa membuat sebuah kue. Jadi, kalian jika ingin sangat disayang oleh orang tua kalian, sebaiknya kalian rajin belajar dan rajin sembahyang. Namun, di sini ternyata kue yang dibuat Opa hanya satu. Lalu, bagaimana caranya agar Upin dan Ipin mendapatkan bagian yang sama? Opa membagi kue tersebut menjadi dua, sehingga Upin mendapat setengah atau 1/2, dan Ipin juga mendapat setengah atau 1/2. Lalu apa maksud 1/2 ini? Ini adalah jumlah bagian yang dibagi. Dari 1, dia dibagi menjadi 1/2 atau masing-masing mendapatkan setengah ya. Nah, apa sih hubungan 1/2 dengan pecahan? Nah, inilah yang disebut dengan bilangan pecahan. Bilangan pecahan ditandai dengan tanda per seperti ini. Yang ini nih. Ini disebut tanda per. Nah, lalu yang mana disebut pembilang dan penyebut? Nah, yang di atas disebut dengan yang ini. Di atas disebut dengan pembilang. Yang di bawah disebut dengan penyebut. Nah, seperti itu anak-anak. Bagaimana? Sekarang kalian sudah mempelajari tentang pembilang dan penyebut. Nah, ini ada contoh yang lain. Ini ada gambar pizza ya. Enaknya. Sekarang pizzanya kita bagi dari 1 dibagi menjadi 2 sehingga menjadi 1/2 seperti ini. Karena dibagi 2. Masing-masing menjadi 1/2 bagian. Nah, bagaimana jika dibagi 4? Makanya seperti ini jadinya. Jadinya 1/4 masing-masing bagiannya. Nah, sekarang muncul sebuah gambar kotak atau persegi. Ini dalam matematika disebut persegi dan lingkaran. Bagaimana cara menunjukkan pecahan dalam sebuah gambar? Nah, misalnya kotak ini berisi garis seperti ini. Nah, seperti ini. Sekarang muncul pertanyaan. Jika dalam pecahan, gambar di atas sebut pecahan apa? Nah, apakah anak-anak bisa menjawab? Ini disebut pecahan 1/4 anak-anak ya. Kenapa disebut 1/4? Kita hitung dari 1, 2, 3, 4. Jumlah semuanya disebut penyebut. Dari seluruh jumlahnya itu hanya ada satu bagiannya diarsir. Jadinya 1/4. Sekarang bagaimana jika ada 2 yang diarsir?
Jadinya dia menjadi 2/4. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, bagaimana sekarang yang ini? Bagaimana sekarang jika gambarnya seperti ini? Nah, bagaimana sekarang jika gambarnya seperti ini? Tetap saja sama caranya. Kita hitung bagian pembaginya itu ada 2. Sehingga penyebutnya ada 2 dan bagian dia akhirnya jadikan pembilang. Jadinya 1/2. Sehingga jika dalam pecahan gambar di atas sebut dengan pecahan 1/2 ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari bentuk-bentuk pecahan. Nah, apa saja bentuk-bentuk pecahan itu? Nah, ini dia. Bentuk-bentuk pecahan ada pecahan biasa, pecahan murni, pecahan tidak murni, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Nah, masing-masing kita akan bahas satu persatu. Misalnya, pecahan biasa. Apa sih yang disebut pecahan biasa? Nah, tadi kita secara tidak sadar kita sudah belajar tentang pecahan biasa, tentang dari cerita Upin dan Ipin. Pecahan biasa itu ini contohnya. Pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Ada terdiri dari 2 angka dan dibatasi dengan tanda per seperti ini ya. Sehingga ini namanya tanda per ya. Sehingga jadinya dibaca 1 per 2. Nah, seperti itu. Terus setengah ya. Nah, sekarang apa yang disebut dengan pecahan murni dan pecahan tidak murni? Mari kita cari tahu dan kita coba membedakannya. Pertama, kita cari pecahan murni. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya kurang dari penyebut atau pembilangnya nilainya lebih kecil dari penyebut. Sekarang bagaimana dengan pecahan tidak murni? Pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih dari penyebut atau pembilangnya nilainya lebih besar dari penyebut. Nah, bagaimana bisa membedakan? Masih bingung? Ya, sekarang kita coba bedakan dengan contohnya agar kalian lebih paham. Pecahan murni, kita baca pembilangnya kurang dari penyebut. Yang mana disebut pembilang? Yang di atas apa yang di bawah? Yang di atas ya. Misalnya di atasnya 1. Di bawahnya harus lebih atau kurang? Ya, harus kurang dari pembilangnya ya. Pembilangnya harus kurang. Berarti yang di atasnya harus kurang ya. Harus isi 2. Jadilah pecahan murni. Sekarang 3. Kalau di bawahnya 2 boleh? Kalau di bawahnya 2 boleh tidak? Tidak boleh ya, karena yang di atasnya harus lebih kecil. Jadinya ini harus diisi 4 dan seterusnya. Gimana? Gampang kan pecahan murni? Sekarang pecahan tidak murni. Ini kebalikannya sebenarnya anak-anak. Misalnya kita baca pecahan yang pembilangnya lebih dari penyebut. Berarti yang di atasnya sekarang lebih besar. Kalau pecahan tidak murni contohnya 4. Berarti di bawahnya harus lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil ya. Misalnya 3 boleh ya. Bisa kan membedakan? Di atasnya lebih besar, di atasnya lebih kecil, ini di atasnya lebih besar. Kenapa sih sebut pecahan murni dan kenapa ini sebut pecahan tidak murni? Sekarang kita tunjukkan dengan gambar. Nah, tadi kita sudah menunjukkan pecahan dengan gambar. Sekarang kita coba
Nah, sekarang untuk membuktikan mengapa ini disebut pecahan murni dan ini disebut pecahan tidak murni, sekarang kita buktikan dengan gambar. Bagaimana caranya? Tadi kita telah membuktikan pecahan ke dalam bentuk gambar. Sekarang caranya sama. Misalnya seperti ini, ada contoh pecahan 1/2. Jika kita buktikan, maka bentuknya jadi seperti ini, dengan satu aksiran sebagai pembilangnya. Ini bisa dibuktikan dalam bentuk gambar. Sekarang bagaimana dengan yang ini? Kita coba. Berarti karena penyebutnya 3, kita bagi menjadi 3. Dan aksirannya 4. Bisa nggak kita buat 4 aksiran? Ternyata tidak bisa, hanya bisa 3 aksiran. Jadi inilah sebabnya mengapa pecahan ini disebut pecahan tidak murni. Karena jika dijadikan gambar, maka tidak membentuk suatu pecahan yang nyata, sehingga disebut pecahan tidak murni. Seperti itu. Karena nilainya tidak mungkin ada di kenyataan. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya kita akan belajar tentang pecahan campuran. Apa itu pecahan campuran dan apa bedanya dengan pecahan biasa? Sekarang mari kita lihat. Ini contoh pecahan campuran. Ini contoh pecahan biasa. Jika kita bandingkan, sangat terlihat jelas perbedaannya ya. Ini pecahan biasa, terdiri dari pembilang dan penyebut. Sedangkan pecahan campuran terdiri dari pembilang dan penyebut dan bilangan lainnya. Nah, sekarang bagaimana cara mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa atau pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, sekarang caranya yaitu seperti ini. Sebelumnya, ini ada maknanya atau tidak boleh sembarang dibaca. Ini dibaca 1/2. Ingat ini tanda per. 1/2. Apa sih maknanya? Maknanya seperti ini. Maknanya adalah 1 ditambah 1/2. Seperti itu anak-anak. Ini 1/2. Lalu mengapa ini tidak isi tanda tambahnya, Pak? Boleh saja dibuat seperti ini ya. Nah, sekarang lanjut ke pembahasan tadi, bagaimana cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Caranya seperti ini dulu, buat bentuk seperti tadi. Setelah itu kita rubah bilangan ini menjadi pecahan. Bagaimana caranya? Dengan cara lihat penyebutnya. Jadi 2/2. Kenapa 2/2? Karena 2 dibagi 2 sama dengan berapa anak-anak? 1 ya. 2 bagi 2 sama dengan 1. Jika di sini 3, jadinya di sini 3/3, maka jadinya sama saja 1. Mungkin sekarang muncul pertanyaan, kenapa ini perlu dirubah? Ya, perlu anak-anak ketahui, dalam pecahan, penjumlahan dan pengurangan pecahan, penyebutnya harus sama. Ingat, penyebut yang di bawahnya harus sama, baru bisa dijumlahkan. Sekarang karena sudah sama, kita harus jumlahkan. Yang di bawahnya saja yang disama.
atasnya tidak apa-apa. Jadinya 2 tambah 1, 3. Terus di bawahnya berapa? 4? Tidak. Ya, untuk penyebutnya tidak perlu dijumlahkan. Jadinya 3/2. Ya, seperti itu. Ini cara satu. Berarti ada dong cara keduanya, Pak? Ada. Cara keduanya sekarang kita lakukan. Cara kedua. Caranya cukup dengan cara mengkalikan, lalu ini ditambahkan. Nah, ini pertama dikalikan, baru ditambah ini. Contohnya, 2 kali 1 sama dengan berapa, Nana? 2 ditambah 1 jadinya 3. Kita tulis di atasnya. Di bawahnya tetap ya 2. Jadinya 3/2. Bagaimana, sama kan dengan yang tadi? Ya, seperti itu caranya. Bagaimana, mudah kan? Untuk perubahannya anak-anak bisa pilih cara yang satu atau cara yang kedua, sama saja. Nah, untuk soal yang kedua dan ketiga, silakan coba sendiri di rumah. Nah, selanjutnya sekarang dibalik dari pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Bagaimana caranya? Yang ini caranya yaitu dengan cara membaginya atau mengira-ngira perkaliannya. Misalnya 2 kali berapa biar hasilnya 3 atau mendekati 3, tetapi tidak boleh lebih besar daripada 3. Berapa, Nana? Kita coba 2 kali 1, 2, masih bisa. 2 kali 2, 4. Ternyata sudah lebih, berarti tidak boleh. Berarti cobanya 2 kali 1. Ya. Baru di atasnya bagaimana cara mencarikannya? Seperti ini caranya. Tadi 2 kali 1 sama dengan 2. Kita kurangkan. 3 kurang 2 jadinya 1. Bagaimana? Sama bukan? Nah, seperti itu caranya anak-anak. Nanti untuk soal 2 dan 3 kalian coba sendiri di rumah ya. Sekarang kita lanjut ke pecahan desimal. Apakah itu pecahan desimal? Pecahan desimal adalah bentuk pecahannya nilai penyebutnya 10, 100, 1000, dan kelanjutannya yang dapat dinyatakan dengan tanda koma. Nah, seperti ini contohnya. Mungkin anak-anak pada saat kelas 3 pernah melihat bilangan ini. Dan nantinya akan muncul pertanyaan seperti ini. Pak, ini kan desimal namanya, bukan pecahan desimal. Waktu kelas 3 kami diberitahu. Ya, benar sekali. Ini juga disebut bilangan desimal ya. Lalu kenapa disebut pecahan? Karena ini bisa juga diubah menjadi bentuk pecahan. Caranya bagaimana? Sekarang kita coba. Caranya gampang sekali. Misalnya contoh nomor 1. Anak-anak perhatikan komanya sekarang. Ini yang diperhatikan ya. Perhatikan komanya. Angka di sebelah kiri koma, anak-anak perhatikan. Ada berapa angkanya? Angkanya ada 1. Ya. Terus apa hubungannya, Pak? Nah, seperti ini caranya. Yang di sini dijadikan patokannya. Angka selain nolnya dijadikan patokannya. Ya. 8/10. Nah, seperti itu jadinya bentuk pecahannya anak-anak. Mengapa bisa seperti ini? Karena ini artinya per 10. Berarti ini dibagi 10 seperti
Nah, selanjutnya kita akan mencoba pada contoh yang nomor 2. Intinya, kita harus menghitung berapa kali dia loncat dari komanya seperti ini ya. Misalnya, sama seperti nomor 1, kita lihat angkanya selain 0 ya. Yaitu ada 12. Kita hitung ya loncatannya sampai di belakang angka 2 ini, atau di belakang angka terakhirnya. Jadinya 1, 2. Karena 2 kali, berarti nolnya 2 kali, yaitu artinya per 100. Nah, jika seperti ini, berapa kali loncatannya? Kita hitung 1, 2, 3. 3 kali berarti per 1000 seperti itu. Itu nomor 3, kalian coba sendiri ya. Nah, selanjutnya cara untuk merubah pecahannya menjadi bentuk desimal. Caranya yaitu dengan sama melihat dulu penyebutnya. Ingat penyebut yang ada di bawahnya. Untuk pecahan desimal, penyebutnya hanya 10, 100, 1000, dan kelanjutannya ya. Ini sudah nggak penyebutnya bisa digunakan? Sudah, ternyata ada 10. Yang ini berarti dia. Karena sudah, bagaimana caranya? Kita hitung. Ada berapa angka nolnya. Setelah itu, dari 8, berarti dia dari sini loncat mundur. Kalau seperti ini loncat maju, ini loncat mundur. Dari sini dia loncat mundur, berarti di sini nanti ada komanya 1 kali. Karena nolnya hanya 1. Setelah itu, karena di depannya tidak isi angka, kita isi 0. Ingat, karena tidak isi angka, kita isi angka 0. Nah, kita lanjut ke contoh nomor 2. Ini sudah tidak penyebutnya antara 10, 100, 1000, dan kelanjutannya? Ternyata belum. Terus bagaimana kita rubah? Dengan cara sama-sama dikalikan dengan angka yang sama. Tapi yang di bawah ini menjadi patokannya. 20 kali berapa ya? 10 tidak bisa. 20 kali berapa biar 100 bisa nggak? Bisa, ternyata itu kali 5. Bagaimana Bapak tahu? Karena Bapak rajin latihan. Untuk anak-anak, agar menguasai konsep ini harus rajin latihan di rumah ya. 20 kali 5 berapa? 100. Dan di atasnya jadi 3 kali 5, 15. Seperti itu. Setelah jadi seperti ini, bagaimana lanjutannya? Sama. Kita buat dulu 15-nya. Hitung dari mundur. Berapa hitungannya? Hitung nolnya ada berapa? Ternyata 2, berarti 2 kali. Dari sini 1, 2. Ternyata di sini dia isi koma. Karena di depannya tidak isi angka, jadinya 10, 0,15. Nah, contoh lainnya misalnya 15 per 10. Kita hitung ya sama. Buat 15-nya. Hitung menekan nolnya ada berapa? Ternyata 1. Hitung dari belakang 1 kali, ternyata di sini komanya. Nah, karena di depan di sininya ada angka, tidak perlu ditulis 0 ya, seperti itu. Karena ini tidak isi, makanya ditulis 0. Itu anak-anak untuk pecahan desimal. Bagaimana gampang kan? Agar lebih yakin, kalian bisa mencobanya pada buku yang telah Bapak bagikan. Di sana sudah ada banyak contoh soal-soal dan soal-soal yang dapat digunakan sebagai latihan. Ingat, agar menguasai matematika, kalian harus rajin latihan matematika itu sendiri. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang persen. Ingat tidak, pada pertemuan TPRI tahun lalu, persen terdiri dari kata per dan sen, yang artinya per 100. Ingat, sen artinya
100. Persen dilambangkan dengan lambang seperti ini anak-anak. Nah, pernah nggak lihat kalian lambang seperti ini? Di mana kalian lihat? Kalian dapat menjumpainya pada supermarket, toko tempat beli baju. Nanti coba kalian pada saat galungan atau Idul Fitri, kalian bisa ketika diajak jalan-jalan, kalian lihat toko-toko yang kalian kunjungi pasti ada lambang seperti ini. Nah, seperti ini jadinya ada untuk menandakan diskon biasanya 15% seperti itu anak-anak. Nah, apa bedanya persen dengan pecahan desimal? Bedanya itu pada penyebutnya. Yang mana penyebut yang atas itu yang bawah? Yang bawah ya. Nilai penyebut pecahannya selalu 100 seperti ini ya. 5%. Ini 5% kali 5/100. Ini 50. Ingat tetap 100. Jika seperti tadi 2/20. Kita tinggal merubahnya menjadi bentuk penyebutnya 100 dengan cara dikalikan ya anak-anak. Dikalikan. Nah, dikalikan berapa? Dikalikan berapa sama dengan 100 dikali 5. Sama-sama dikali 5. Jadinya 110 seperti itu jadinya. 10% jadinya. Seperti itu ya anak-anak cara mengerjakannya. Jadinya 10% seperti itu. Caranya dan cara merubahnya hampir sama dengan cara pecahan desimalnya seperti yang tadi ya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan persen dari suatu keseluruhan? Waktu ini ada pertanyaan seperti ini di TPRI. Sebenarnya ini pelajaran statistika. Nanti juga akan diajarkan lebih lanjut pada pertemuan statistikanya. Tapi sekarang kita bahas sedikit saja sebagai pencerah karena waktu ini banyak yang bertanya masih bingung terkait soal-soal seperti ini ya. Ini ada rumusnya anak-anak. Jika yang dicari, kita perhatikan apa yang dicari pertanyaannya. Nah, berapa persen? Jika mencari persen dari suatu keseluruhan, rumusnya adalah jumlah yang ditanya jumlah keseluruhan dikali 100. Seperti itu caranya. Nah, setelah kalian paham rumus ini, bisa deh mengerjakannya. Jumlah yang tanya berapa? Itu 10 orang laki-laki. Di sini kita tulis 10. Lalu jumlah keseluruhannya berapa? Berapa jumlah keseluruhan kelasnya? Yaitu 25 dikali ini tetap rumusnya kali 100 ya. Lalu bagaimana selanjutnya? Kita kalikan atau kita bagi dulu, ini boleh. Ini dibagi ini bagi ini, sama-sama dibagi boleh. Misalnya
25 dan 100 sama-sama bisa dibagi berapa? Sama-sama bisa dibagi 25. 25 bagi 25 berapa? 100. 100 bagi 25 berapa? 4. Seperti itu caranya. 10 kali 4 berapa? 40. Berarti jawabannya 40% ya. Di mana Bapak dapat 25? Karena 25 bagi 25 kan 1. 100 bagi 25, ingat ini harus sama pembaginya. 100 bagi 25 juga 4, jadinya 40%. Lalu bagaimana cara lainnya? Yaitu dengan mengkalikannya ini terlebih dahulu boleh. 10 kali 100, ingat perkalian yang melibatkan 10, kita tinggal lihat angka nolnya. Ini ada berapa angka nolnya? 1. Kita tambahkan ke angka pengkalinya, jadinya dari 100 perkalian melibatkan 10 tinggal isi 0 lagi 1. Nah, bagi 25 per itu artinya bagi juga ya anak-anak ya. 1000 bagi 25 berapa? 40. Caranya bagaimana? Dengan cara dibagi menggunakan pembagian biasa aja nanti ya. 25 kali berapa biar 10. Bisa nggak? Nggak bisa. Kalau tidak bisa kita ambil 3 angka ini. 100-nya 25 kali berapa biar 100? Hasilnya 4 ya. Jadinya 100. Nah, 0 tidak perlu ditulis. Ini karena masih 1, kita tulis nolnya 1. 25 kali berapa biar 0? Jawabannya 0. Kita tulis 0. 0 jadinya. Ada nggak lagi bisa diturunkan? Tidak ada, berarti ini jawabannya berarti 40. Sama kan sama yang tadi? Kalian bisa pilih ini dibagi dulu atau dikalikan dulu lalu dibagi, sama saja ya. Nah, seperti itu caranya anak-anak. Selanjutnya, bagaimana jika ketemu soal seperti ini? Bagaimana caranya? Jumlah siswa laki-laki kelas 4 negeri 4 Pekudatan adalah 40% dari 25 jumlah keseluruhan. Dari kelas tersebut berapa jumlah siswa laki-laki kelas 4 negeri 4 SD negeri 4 tersebut berapa? Caranya beda dengan yang tadi. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita menggunakan rumus, tapi rumusnya berbeda. Berarti ini mencari jumlahnya ya. Rumusnya bagaimana? Jumlah suatu hal. Halnya apa? Seperti ini misalnya, ini mencari jumlah siswa laki-laki. Rumusnya sini persennya berapa persen dia? Sini rumusnya persen per 100 atau bagi 100 dikali
jumlah keseluruhannya ya anak-anak ya. Mohon maaf ini tulisannya agak jelek karena menggunakan laptop, tidak bisa tulis langsung. Tadi jumlah keseluruhannya, kita coba saja. Berapa persennya tadi? 40 per 100 dikali jumlah keseluruhannya berapa? 25 ya anak-anak ya. Itu caranya. Lalu bagaimana caranya? Sama saja, bisa dengan dibagi terlebih dahulu atau dikalikan seperti itu. Nah, sekarang Bapak coba dengan kalikan 40 kali 25, jawabannya berapa? Kalian bisa coba sendiri di rumah. Jawabannya 1000 dibagi per 100 karena penyebutnya 100. Kalau perkalian dan pembagian pecahan tidak perlu menyamakan penyebut ya anak-anak ya, itu bedanya. Nanti akan di perkalian, penjumlahan dan pembagian nanti akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. 1000 bagi 100 berapa? Pembagian dengan melibatkan kali perkalian 10 seperti ini, tinggal kita coret nolnya. Nah, coret, jadinya tinggal sisa 10. Berarti berapa jumlah siswa laki-lakinya? Yaitu 10 orang ya. 10 orang jadinya jumlah laki-lakinya. Nah, seperti itu caranya anak-anak ya. Tuh, kan sama 10 orang. Bapak menggunakan kebalikan dari soal yang nomor 1 tadi. Sehingga agar anak-anak lebih mudah memahaminya. Nah, selanjutnya bagaimana jika ada soal seperti ini? Ayah memiliki kebun yang 35% dari luasnya ditanami mangga, 45% ditanami sayuran, dan sisanya ditanami singkong. Berapa persenkah bagian kebun yang ditanami singkong? Caranya, kita tinggal kurangkan saja. Dari 100% itu sendiri. Kurang 35 kurang 45%, sehingga ketemu nanti jawabannya ya. 100 kurang 35 berapa? Jawabannya 65. Dikurang 45 jadinya berapa? Boleh kalian gunakan cara susun seperti ini. Jika sudah lancar boleh langsung ya. Caranya agar lancar ya itu, caranya itu agar latihan ya. Seperti ini 65 kurang 45 langsung 20 boleh. Nah, cara memahami soal seperti ini atau soal cerita itu dengan memahami maksud dari soalnya yang ini ya. Kalau misalnya bagian kebun yang ditanami singkong, sini yang sudah diketahui. Selanjutnya kita akan mempelajari pecahan
senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama dengan pecahan lainnya. Namanya juga senilai, berarti nilainya juga sama, harus sama. Yang sama bagaimana? Misalnya 1/2 dan 2/4. Angkanya sama nggak? Ya tentu saja berbeda. Pecahan yang ini dengan yang ini, tapi nilainya sama nggak? Ini pecahan senilai. Dari mana kita tahu? Karena cara mencari atau menentukan pecahan senilai dapat dilakukan dengan mengkalikan atau membagi dengan bilangan yang sama. Misalnya 1/2 dan 2/4 dapat 1/2 dapat dijadikan 2/4 dengan cara dikalikan dengan nilai yang sama. Yang ini dengan bilangan sama, misalnya dikali 2. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. Seperti itu. Nah, contoh pecahan senilai lainnya dari 1/2 itu dari bilangan yang sama, yaitu 3. 1 kali 3 berapa? 3. 2 kali 3 berapa? 6. Jadi pecahan senilai dari 1/2 adalah 2/4, 3/6, dan lain-lain ya, yang merupakan hasil kali atau bagi ya. Misalnya dari 3/6, pecahan senilainya sama-sama dibagi 3. 3 bagi 3 sama dengan 1, 6 bagi 3 sama dengan 2. Jadi pecahan senilai dari 3/6 yaitu 1/2. Seperti itu ya. Agar kalian lebih mengerti, mari kita kerjakan soal berikut. Ada soal seperti ini. Bentuk pecahan itu dengan 3/5 adalah, kita coba perhatikan ininya dulu. Nah, nanti kita coba dikali atau dibagi. Misalnya 3/5 kita kalikan 2. Karena di sini semuanya lebih besar, otomatis pasti tinggal dikalikan saja, tidak perlu dicari pembaginya. Misalnya 6/10. Ada nggak 6/10? Oh, ternyata ada, berarti jawabannya adalah yang ini. Nah, agar lebih yakin bisa dicoba cari satu persatu. Misalnya dikali 3, sama-sama dikali 3. Ingat, dikalikan dengan angka yang sama. Jadinya 9/5, 15 ya. 3 kali 3 9, 5 kali 3 15, seperti itu ya. Harus hafal perkalian juga ya anak-anak ya. Kita lihat dulu, 9 ada nggak? Atasnya ada, bawahnya 15 ada nggak? Nggak ada, ternyata beda, bukan jawabannya. Bukan pecahan senilai dari 3/5. Yang ini coba 12 ada? Tidak. 15 hanya bawahnya saja yang sama, berarti bukan pecahan senilai. Yang ini atasnya sama, bawahnya tidak sama, berarti bukan pecahan senilai. Itu caranya anak-anak. Gampang kan? Cukup dengan dicoba saja. Nah, bagaimana dengan yang ini? Ini dicari dengan cara dibagi, karena semua pilihannya atau ABCD-nya lebih kecil daripada bilangan yang ditanyakan. Jadi dibagi berapa? Kita coba-coba saja. Yang penting sama-sama bisa dibagi. Ini bisa dibagi berapa saja? Bisa dibagi 5. Ini bisa nggak dibagi 5? Ternyata bisa. Kita coba. Awas hafal juga pembagiannya anak-anak ya.
25 bagi 5 berapa? 5. 40 bagi 5 berapa? 8. Nah, jadinya 5/8. Oh, ternyata ada 5/8. Jawabannya B. Yang lainnya sama nggak? Oh, ini bawahnya aja sama, bukan pecahan senilai dari ini berarti. Yang ini 6/12 tidak ada, ternyata bukan. Ini juga bukan. Nah, itu caranya anak-anak ya menentukan pecahan senilai cukup dengan cara dikali atau dibagi dengan ingat dengan bilangan yang sama. Makanya kalian harus hafal perkalian kuncinya. Baik, sekian dulu materi untuk hari ini. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan pada grup WA atau WA Bapak secara pribadi. Terima kasih, selamat pagi dan selamat belajar.